Bakalan jadi teman atau lawan nih? Halo guys, kembali ke Desara dengan No Art No Eat episode 11 dari Ultraman Arc. Ya memang paling ditunggu banget karena selain jadi debut Givas, ini arah ceritanya udah mau ke konflik utama loh. Mirip-mirip kayak episode 6 kemarin ya. Mana tadi Givas munculnya tiba-tiba lagi? Penasaran lah. Bahkan menurut gue yang cukup bikin kaget itu pas Kroko Seijin comeback ya guys. Oh, di next episode dia bakalan berperan penting sih. Kalau nggak salah di teasernya sempat nyinggung lintas dimensi gitu deh. Tanda-tanda Zadim sama Blazar comeback kah? Jadi ini dia breakdown episode 11 dari Ultraman Arc. Langsung aja check it out. Oke, di awal scene dibuka dengan Skip yang sedang bertugas dalam mencari tahu penyebab terjadinya lubang amblas. Harusnya kita udah tahu ulah siapa lah. Berlanjut opening dan judul untuk episode hari ini adalah pesan. Setelah penyelidikan tadi di sini Yuma sempat ngomongin hubungan GDF sama Skip ya. Karena kayak ada tembok tinggi gitu. Ibaratnya kalau gak ada Shu bakalan susah banget ya guys. Baru ngomongin kejadian lubang amblas gak ada hubungan sama kaiju, kaijunya beneran muncul dong, yaitu Okagobila. Sehingga Yuma dan Shu berusaha memancing kaiju ini menggunakan suara. Chill, bahaya chill. Saat berhasil menolong bocil barusan, melihat itu Yuma langsung berubah menjadi Arc. Ya secara battle gak terlalu kesulitan ya, masih sanggup kok. Lalu dari langit, tiba-tiba ada portal yang memunculkan sebuah robot misterius. Pasti bikin penasaran sih, itu apaan? Astaga Cil, gak usah belagak gila Cil. Gue bilang pas ngeliat tuh robot langsung nyerang lah. Auto gue bantai ya. Pas diserang sama Art, nih robot kayak tiba-tiba ganti mode loh. Kena tarik so. Mana tadi Art Slash bisa ditiru lagi. Melihat bocil tadi, Art menggunakan Luna Armor untuk melindunginya. Alhasil kalah terus balik ke Yuma ya guys. Tapi tanpa disadari, robot ini juga melindungi manusia. Kok bisa? Di malam harinya, robot misterius ini resmi diberi nama Givas dan Skip berusaha untuk mencari tahu lebih banyak. Ngeliat tadi Givas sempat melindungi bocil, di sini Yuma langsung ngasih tahu ke yang lain ya. Yang artinya robot ini masih punya kesadaran sendiri, terus ada kemungkinan kita bisa komunikasi loh. Sehingga Skip masih memerlukan beberapa petunjuk. Pas di kantor divisi sains antariksa, Shu ketemu sama Kroko Seijin dong. Kemudian Yuma sedikit berhasil mentranslate sebuah pesan berdasarkan melodi Givas, artinya kurang lebih gitu toh. Walaupun di sini belum yang terlalu jelas ya guys. Tapi pas dicari tahu sama Rin, ini pesannya bikin kaget banget sih. Kalau Givas artinya adalah musuh, sesuatu yang menghalangi jalan. Jadi kalau dihubungkan sama pesan tadi, artinya apa musuhku ada di planet ini, aku datang untuk jadi musuhmu ya. Yang tiba-tiba Givas juga memunculkan sebuah sinar berwarna hijau. Pas Shu balik dari kantor divisi sains, kata dia ini udah pasti penyerangan sih. Meskipun di sini Yuma masih percaya bisa diatasi pakai komunikasi ya, cuma tetap aja. Yang justru di ending ini bikin Yuma makin ragu loh. Episode 11 pun habis guys. Oke, seperti biasa dari gue nih ceritanya masih enjoyable ya. Jadi penasaran ke depannya gimana sih? Kayak Givas, terus nanti Skip bakal dibantu sama Kroko Seijin. Bahkan seperti yang gue bilang di awal tadi, selain arahnya mau ke konflik utama nih, teaser episode 12 udah nyinggung soal multiverse gitu loh. Pantesan nanti ke depannya ada kaiju kayak Zadim. Walaupun lagi-lagi buat lu pada yang penasaran sama Monohon atau Wuze masih harus sabar dulu ya. Yang penting arah ceritanya udah mau ke sana lah. Apalagi tadi pas Givas muncul dari portal jadi kepikiran Monogelos Digelos cowok. Soalnya kemarin mereka munculnya gitu ya guys. Bisa jadi ntar Zadim sama juga deh. Literally beneran muncul pakai portal gak tuh? Wah kayaknya gak menutup kemungkinan sih. Kurang lebih ini dia hal menarik dan poin penting. Yang pertama, kembalinya Okagobila. Oke, kalau untuk Gobila harusnya udah ketebak dari Sofubi Ultra Kaiju Advance Givas kemarin lah. Loh, kok ada Gobila bang? Tanda-tanda comeback kah? Rupanya dari preview gambar beneran ya. Ya memang di episode hari ini, Gobila sempat menjadi penyebab lubang amplas di sekitar kota Oshimoto, sehingga Art berusaha untuk melawan kaiju ini. Walaupun ADN cuma sekedar diusir sama Givas doang, jadi di episode minggu depan nih bakalan balik lagi ya guys. Coba kalau lu pada mungkin ngerasa bosen sama Gobila mulu sih, jujur gua gak terlalu permasalahin sih. Gak bisa terlalu maksa munculin kaiju baru juga deh. Kalau sampai dibikin kaiju baru tapi munculnya bentaran doang mah ngapain? Jadi ini kayaknya memang harus ngakali pakai kaiju lama ya. Makanya menurut gue nih Gobila masih mending lah daripada yang balik Gomora Reiki mulu. Yang dua, Givas merupakan robot misterius yang muncul dari sebuah portal dan setelah itu bertarung melawan Art bersama Gobila. Kayaknya tadi kalau Givas gak diserang Gobila duluan dia gak bakalan nyerang deh. Mana Art sempat ikut campur nyerang pakai Alteration lagi, Bahkan Givas juga bisa berganti mode hanya dengan memutar badannya.
Yang kalau kita lihat ini bedanya gak cuma di bagian kepala, ada di bagian senjatanya ya guys. Sekarang di badannya ada claw bisa buat nangkep dong. Tapi walaupun begitu, Givas sempat melindungi manusia. Justru ngeliat itu Yuma jadi makin percaya ya. Kayaknya nih robot gak sepenuhnya jahat deh. Cuma pasti cari tahu lebih banyak bahaya juga loh. Yang mana Givas berusaha untuk mencari musuhnya. Kira-kira siapa tuh bang? Kalau kita baca dari Sofubi atau Shresis kemarin bisa jadi Arc deh. Yang heran kenapa tiba-tiba yang dilawan malah Ultraman. Ada dendam kah? Awalnya gue sempat kepikiran Monohorn ya guys. Mungkin yang dianggap Givas musuh itu Monohorn atau Wuze kali bang. Ya gak menutup kemungkinan sih. Tapi kenapa malah lebih condong ke Arc? Oke, untuk desain dari gue nih Givas no complain ya. Bagus-bagus aja kok. Secara suara pun unik juga loh. Bahkan untuk jurusnya menurut gue lumayan ngerepotin ya guys. Seperti claw di badan yang bisa nangkep lawan. Terus di tangannya ada senjata juga. Itu sampai bisa ngeluarin drill sama Korin dong. Ya bikin gue kaget itu pas dia ngeluarin jurus Korin sih. Bisa nge-copy jurus lawan kah? Soalnya kalau tadi Arc gak nyerang pakai Esa Slash gak bakalan dibalas pakai Korin juga deh. Wah itu misalnya bisa dibalas pakai Kosen kayak Arc Finalize bahaya ya. Yang pasti buat yang lebih jelas episode minggu depan lah. Kira-kira nih Givas bakalan sesuai sama rumor dulu. Bakalan jadi robot pribadi Yuma nggak tuh? Yang 3, Kroko Seijin. Asli, ini bener-bener gak expect banget ya guys. Rupanya Kroko Seijin balik lagi loh. Soalnya gue kira dia bakalan muncul off-screen doang sih. Yang mana Shu sempat bertemu dengannya saat sampai di kantor divisi Sains Aparisa. Bisa jadi mungkin sekarang Kroko Seijin direkrut sama GDF kali. Karena bisa-bisa aja ya. Selama Seijinnya bisa diajak kerja sama, kenapa enggak? Bahkan kalau teman-teman udah baca buku harian Shu yang episode 6 kemarin harusnya udah pada tahu lah. Jadi sekarang Kroko Seijin tuh emang dikasih keringanan atau kebebasan di bumi ya guys. Makanya tadi pas muncul bikin kaget sih. Ntar di episode 12 comeback-nya gak cuma pakai wujud Seijin, sampai ada wujud human form-nya juga loh. Yang pastinya akan membantu Yuma untuk bisa berkomunikasi dengan Givas. Caranya gimana kita gak tahu, tapi harusnya bakalan masuk ke dalam Givas ya. Mana tadi di teaser di dalam Givas ada orangnya lagi? Lah, emang ada bang? Asli, itu kelihatan banget ya guys. Dia kayak lagi duduk gitu. Ini gue baru dapat info namanya di sini dibilang master doang sih. Ya akan disisorakan oleh Maki Shunichi. Seiyu Dargon gak tuh? Ini kira-kira dia bakalan nunjukin wujud Seijinnya juga kah? Oke guys, ya just gitu aja untuk Brand of Sub 11 dari Ultraman Arc. Kalau ada tambahan hal menarik atau teori lain bisa langsung komen di bawah aja ya. Apalagi selain Givas yang bikin gue penasaran itu pas mereka nyinggung multiverse loh. Kalau sampai di ending episode 12-13 dikasih clue gitu, waduh. Cuma kalau ditanya episode hari ini filler atau enggak, gue bakalan bilang enggak ya guys. Meskipun belum menyinggung soal Monohorn Wuze segala macem, tapi arah ceritanya udah mau ke sana. Mana nanti ke depannya ada Trigelos lagi. Semoga minggu depan atau minggu ini udah ada magazine Televikun dah. Makin gak sabar weh. Jadi jangan lupa like, share, subscribe, dan sampai jumpa di video pembahasan Ultraman Arc yang lainnya. Bye bye.